Sabda Kehidupan, Renungan Harian Keluarga Gereja Metodis Indonesia, Selasa 2 April 2024. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, bertambah teguh di dalam iman, apabila Roh Allah bekerja. Jangan sekali-kali berkata, kamu tak sanggup dan tak bisa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang telah kami alami oleh karena pertolongan Roh Tuhan. Maka biarlah tuntun kami untuk tetap setia, bergantung dan berharap kepadamu di dalam iman yang semakin bertumbuh. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk tetap taat dan setia di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Ayat renungan diambil dari ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, dunia dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan-perubahan. Generasi ke generasi juga mengalami perbedaan-perbedaan baik dalam aspek pendidikan, budaya, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya. Fakta ini juga terjadi dalam hal iman dan kerohanian, secara khusus iman Kristen. Orang-orang yang dulunya menolak Yesus, tidak mengenal Yesus, mengalami perubahan, sekarang menjadi percaya kepada Yesus dan setia dalam iman. Sebaliknya, kita tidak bisa memungkiri ada juga anak-anak Tuhan yang dulunya taat, setia, tetapi kemudian berubah imannya dan meninggalkan Tuhan dengan berbagai-bagai alasan. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa orang-orang yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus akan mengalami suatu kebangkitan di dalam kekekalan dan akan mengalami tubuh kemuliaan yang kekal. Kuasa kebangkitan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa atau maut. Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah yang sudah mencurahkan anugerah keselamatan dan suatu janji hidup kekal bersamanya di dalam kekekalan. Ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus kita mengalami penebusan, pembebasan atau dibenarkan dan pengudusan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, umat yang dimerdekakan serta dikhususkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Status kita jelas sebagai anak-anak Allah dan ahli waris kerajaan Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan bertahan bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berdiri teguh dalam iman dan giat selalu dalam Tuhan. Kesetiaan kita buktikan dengan nyata melalui kehadiran kita beribadah di setiap pertemuan ibadah dan terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan, sehingga Yesus Kristus benar-benar menjadi pusat hidup kita. Betapapun sulitnya keadaan kita, betapapun manisnya godaan, tawaran dari dunia, kita tidak akan mundur apalagi menyerah.
sehingga lama-kelamaan kita semakin mencintai Tuhan dan semakin setia kepadanya. Karena Tuhan sudah menyediakan upah yang besar di dalam kerajaan surga bagi mereka yang sungguh-sungguh teguh, taat, dan setia di dalam iman, karena tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Semua Tuhan perhitungkan dan sediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun banyak ujian dan cobaan yang siap menghampiri kita, iman kita yang teguh akan semakin membawa kita kepada ketaatan dan kesetiaan yang lebih dalam, lebih indah, dan lebih kuat. Amin. Ditulis oleh Pendeta Henry Natal Manalu Gemi, Pos Pelayanan Immanuel Siaga Kalbar. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Engkau menganugerahi kami kekuatan dan keteguhan iman, supaya kami tetap setia dalam semua proses hidup yang Engkau izinkan kami jalani. Jangan biarkan kami ingkar, bahkan meragukan janji-Mu, tetapi kami tahu dalam seluruh langkah hidup kami, apapun yang terjadi di dalamnya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan janji-Mu kami imani, sehingga iman kami tetap bertumbuh di dalam-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita juga berdoa hari ini. Yang pertama, kekuatan serta keteguhan iman setiap orang percaya dalam menghadapi cobaan dan godaan di tengah dunia ini. Yang kedua, Gereja Metodis Indonesia, yaitu pimpinan GEMI wilayah 1, 2, dan pengembangan, para pimpinan distrik dan seluruh hamba Tuhan GEMI. Ketiga, pelayanan misi di GEMI wilayah 2, terkhusus di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jambi, dan Citra Baja. Secara khusus juga para hamba Tuhan di pos misi GEMI dan para misionaris yang sedang melayani di GEMI. Yang keempat, program badan keanggotaan dan evangelisasi GEMI wilayah 2, pelaksanaan konferensi misi di bulan Mei tahun 2020. Badan keanggotaan dan evangelisasi GEMI wilayah 2. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.